Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadis ke-19, beberapa hal yang dulu terjadi pada orang jahiliyah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ia berkata, tatkala kami bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masa permulaan Islam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berkendaraan unta dan tampak kelelahan. Orang itu berhenti di hadapan kami, lalu bertanya, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Kami tunjukkan kepada baginda Nabi alaihi salam. Orang itu berkata, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mau menceritakan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, atau aku yang menceritakan kepadamu apa yang diperintahkan oleh berhalaku padaku? Baginda Nabi alaihi salam bersabda, melainkan aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sahabat Ali karramallahu wajhah berkata, baginda Nabi alaihi salam menceritakan kepadanya, seraya bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara beserta syarat-syaratnya. Orang itu berkata, hai baginda Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri, punya sebuah berhala yang setiap bulan Rajab kami sembelih seekor kambing untuk mendekatkan diri kami kepadanya. Salah seorang di antara kami bernama Isom menyembelih kurban, tatkala mengangkat tangan dari sembelihannya ia mendengar suara dari dalam berhala, hai Isom, Islam telah datang, berhala-berhala telah batal, darah telah dipelihara, ikatan kekeluargaan telah disambung dan kebenaran serta perdamaian telah tampak. Maka Ishom pun gembira mendengar perkataan itu dan keluar memberitahu kami, kemudian sampailah beritamu kepada kami, wahai Rasulullah. Lalu beberapa hari kemudian seorang laki-laki bernama Torik menyembelih kurban. Ketika mengangkat tangan dari hewan sembelihan ia mendengar suara dari dalam berhala. Hai Torik, telah diutus seseorang nabi yang benar dan membawa wahyu yang diturunkan Allah yang maha perkasa lagi maha pencipta. Orang itu keluar dan menyerukan kepada orang-orang, sehingga beritamu menjadi kuat di sisi kami, ya Rasulullah. Di antara mereka ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Dan 3 hari kemudian aku menyembelih kurban untuk berhala. Saat kuangkat tanganku dari hewan sembelihanku dengar suara keras dengan ucapan fasih dari dalam berhala. Hai Ghassan bin Malik al-Amiri, kebenaran telah datang pada seorang Nabi Bani Hashim di Tihamah, penolongnya akan mendapat keselamatan dan yang meninggalkannya akan mengalami penyesalan. Ia memberi petunjuk dan berdakwah untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian berhala itu terangkat dari bumi dan jatuh tertelungkup. Bertakbirlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ghassan berkata, aku telah menyusun 3 bait syair, apakah engkau izinkan aku mengucapkannya, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ghassan bersyair, aku segera berjalan mencari di tanah datar dan juga di tanah bukit di negeri pasir, untuk menolong manusia terbaik dengan bantuan yang tangguh. Kuikat tali dari talimu di taliku. Aku bersaksi bahwa Allah adalah hak yang tunggal. Dan agama ini yang saya beragama dengannya, dalam apa-apa yang berpindah kaki saya, sendal saya. Sahabat Ali karramallahu wajhah berkata, orang pertama yang masuk Islam setelah turun wahyu adalah Sayyidah Khadijah,
lalu sahabat Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Zaid bin Harisah, kemudian Siti Komariah Jariyah, kemudian sahabat Hamzah, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Zuhair, kemudian sahabat Abu Ubaidah, kemudian sahabat Jarrah, kemudian sahabat Tolhah, kemudian sahabat Jubair ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Mereka masuk Islam dengan menyembunyikan keislamannya dari orang-orang kafir. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun seraya berkata, "Hai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepadamu dan menyuruhmu menyeru manusia kepada Islam." Bangkitlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung Abi Kubais lalu berseru dengan suara keras. Lalu baginda Nabi alaihi salam bersabda, "Katakanlah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah." Begitu mendengar seruannya, orang-orang kafir berkumpul di Darun Nadwah untuk bermusyawarah di antara mereka. Mereka berkata, "Sesungguhnya Muhammad memaki Tuhan-Tuhan kita dan menyeru kita kepada Tuhan yang tidak kita ketahui, bagaimanakah jalan keluarnya?" Muhammad berkata kepada kita, "Janganlah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian berupa 360 berhala, kecuali Allah yang tunggal dan maha perkasa." Di antara mereka terdapat Saibah bin Robiah, Walid bin Haris, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yagus, Sohor bin Haris dan Kinanah bin Robi. Mereka semua adalah orang kafir Makkah dan mereka adalah pemuka-pemuka kafir. Mereka berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal dan kenapa ia memusuhi Tuhan kita?" Salah seorang berdiri seraya berkata, "Muhammad mungkin menghendaki harta dalam masalah itu." Namun mereka tidak menghiraukannya dan berkata ia adalah tukang sihir pendusta. Mereka bertanya kepada Walid, "Apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa dalam masalah ini." Mereka pun menganggapnya telah berpaling. Walid marah dan berkata, "Berilah aku kelonggaran 3 hari." Ia punya 2 berhala terbuat dari permata, emas, perak dan macam-macam mutiara terletak di atas kursi. Walid memberinya bermacam-macam baju, menyembah kedua berhala itu 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Ia memohon dengan khusyuk kepada kedua berhala itu dan pada hari ketiga ia berkata, "Dengan berkah penyembahanku kepada kalian berdua selama 3 hari, sudilah kalian berbicara dan memberitahu kami mengenai urusan Muhammad." Setan pun masuk ke dalam mulut berhala itu dan berbicara, "Sesungguhnya Muhammad bukan nabi, janganlah kalian mempercayainya." Walid merasa gembira, ia keluar memberitahu orang-orang kafir tentang perkataan berhala itu, sedang orang-orang kafir Makkah berkumpul di dekat Walid dan berkata, "Patutlah kita berbicara di hadapan Muhammad." Tatkala mendengar perkataan mereka, baginda Nabi alaihi salatu wasalam merasa susah, turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, "Hai Nabi Muhammad, celakalah orang yang mengucapkan perkataan itu," yakni Walid. Ketika mendengar perkataan ini, Walid tertawa dan berkata, "Aku tidak peduli." Orang-orang kafir berkumpul dan meletakkan sebuah berhala yang bernama Hubal di hadapan mereka, memakaikan bermacam-macam baju, dan bersujud kepadanya. Lantas mereka memanggil baginda Nabi alaihi salatu wasalam, beliau datang bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kedua orang itu duduk di sisi mereka, masuklah setan yang bernama Masfar ke perut berhala.
Dalam perut berhala setan itu memaki Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika mendengar ucapan itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bingung dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diucapkan berhala ini?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hai Abdullah, jangan takut dari ucapan ini, karena dia adalah setan." Pergilah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, di tengah jalan berjumpa seorang pengendara kuda berpakaian hijau. Pengendara itu turun dari kuda lalu memberi salam pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab salam dan bertanya, "Siapakah engkau hai pengendara? Salammu kepadaku telah menarik hatiku." Orang itu menjawab, "Aku adalah sebagian dari anak-anak jin dan telah masuk Islam di zaman Nabi Nuh alaihi salam, tetapi aku menghilang dari kampung halamanku. Ketika aku tiba di rumah kudapati istriku sedang menangis. Aku pun bertanya tentang halnya. Istriku menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa Masfar telah berbuat sesuatu terhadap baginda Muhammad alaihi salam?" Begitu mendengar perkataan itu, pergilah aku mengejarnya, kubunuh dia di antara Sofa dan Marwah, inilah darahnya melekat pada pedangku, kepalanya di dalam kantongan tempat rumput sedangkan badannya tergeletak di antara Sofa dan Marwah, bentuknya seperti anjing yang terputus kepalanya. Gembiralah Nabi alaihi salatu wassalam dan mendoakan kebaikan bagi putra jin itu. Kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Muhayyir bin Afhar, tempat tinggalku di Gunung Turisin." Kemudian ia bertanya, "Apakah baginda menyuruhku memaki orang kafir dalam perut berhala mereka sebagaimana Masfar memakimu, ya Rasulullah?" Baginda Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Lakukanlah." Pada hari berikutnya berkumpullah orang-orang kafir, mereka memanggil baginda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka letakkan Hubal di hadapan mereka, memakaikan bermacam-macam baju, mengusap dan memohon kepadanya, sebagaimana mereka lakukan pada hari pertama. Orang itu berkata, "Hai Hubal, senangkanlah hati kami dengan memaki Muhammad alaihi salam." Berkatalah Hubal, "Hai penduduk Makkah, hari ini ketahuilah bahwa beliau adalah seorang nabi benar dan agamanya benar. Sedang baginda Muhammad alaihi salatu wassalam mengajak kalian kepada kebenaran, kalian bersama berhala-berhala kalian adalah batil. Jika kalian tidak beriman dan tidak mempercayainya, niscaya masuk neraka dan kekal di dalamnya. Percayalah kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ia seorang nabi Allah dan sebaik-baik makhluknya." Berdirilah Abu Jahal alaihi lanah mengambil berhala itu lalu membenturkan ke bumi, mematahkan dan membakarnya. Kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke rumah dalam keadaan gembira dan menamai pemuda yang menolongnya dengan nama Abdullah bin Afhar. Kemudian pemuda itu bersyair, "Akulah Abdullah bin Afhar. Telah kubunuh pembuat kejahatan Masfar. Ku ingin membunuh dengan pedangku orang yang ingkar di antara Sofa dan Marwah ketika ia angkuh dan sombong. Ia menentang kebenaran dan mengucap kemungkaran dengan makiannya kepada Nabi yang suci. Demi Allah aku tidak pergi hingga Nabi menang dan nampak Islam hingga tersebar, atau hingga orang yang sombong menjadi hina. Setiap orang Yahudi dan Nasoro, tentara-tentara Kisro dan raja-raja Kaisar. Alhamdulillah."